وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الإنسان يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita. Sebelum kita baca isi ceritanya Allah wa iyyakum yang perlu dipahami, Ahli Sunnah wal Jamaah meyakini jami'al qasas al-madhkurah fil Qur'ani aw sunnah as-sahihah, semua kisah-kisah yang termuat di dalam Al-Qur'anul Karim maupun yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahihah yang sahih, laisa bil maksud minha mujarradul khabar, tidak semata-mata untuk mengisahkan sebuah cerita yang telah lampau, bal yuqsadu minha al-ibrah wal 'idah, namun pasti terkandung padanya ibrah bagi orang-orang yang memiliki akal yang cerdas, wal 'idah, dan mengandung peringatan, nasihat dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan ada keyakinan bahwasanya cerita yang ada dalam Al-Quran atau berita yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dianggap seperti dongeng semata. Ya, dongeng pengantar tidur. Tidak, ini Allah wa iyyakum. Di situ terkandung sekian banyak ibrah bagi hamba-hamba yang mau mentadabburinya dan bukan cerita kosong. Baik, seperti yang akan kita baca pada hadis ini. Kata Rasulullah SAW, inna salasatan min bani Israel, dahulu hiduplah 3 orang dari kalangan Bani Israel. Ini kisah tentang umat-umat terdahulu. Abra wa Akra wa Ahma. Yang satu dikenal dengan Abra, belang kulitnya. Yang kedua Akra, botak kepalanya. Yang ketiga Ahma, buta, tidak bisa melihat. Ketiga orang ini Allah wa iyyakum memiliki cacat pada fisiknya. Yang satu pada kulitnya, belang, yang menyebabkan umat manusia merasa jijik untuk mendekatinya. Yang kedua kotak kepalanya, yang sampai zaman kita saat ini Allah wa iyyakum, kebotakan ini termasuk perkara yang ditakuti. Ya, ketika orang sudah menjumpai dirinya ada tanda-tanda bakal botak, sebisa mungkin dia hindari, sebisa mungkin dia tangani kebotakan tersebut. Allah wa iyyakum. Kalau sudah terlanjur gitu ya, seringkalinya ditutupi, malu kalau dilihat orang, cacat. Yang ketiga Ahma, buta. Allah wa iyyakum. Fa'aradallahu ayyabtaliyahum, maka Allah subhanahu wa ta'ala hendak menguji mereka bertiga. Diuji dengan kenikmatan, diberi kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diberi harta yang paling disukai oleh ketiga orang tersebut. Ini menunjukkan faedah Allah wa iyyakum, bahwasanya al-khairat, kebaikan yang kita rasakan itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam pada surat An-Naml,
Ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam sebagaimana yang diketahui memiliki kerajaan dan bala tentara yang tidak dimiliki oleh seorang pun sebelum dan sesudah beliau. Bala tentara dari kalangan manusia, bala tentara dari kalangan hewan, bahkan bala tentara dari kalangan jin tunduk kepada beliau alaihissalam. Gitu ya. Nah, Allah mengatakan di dalam Al-Quran menyebutkan ucapan Nabiullah Sulaiman, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nabiullah Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi. Ini semua kenikmatan yang aku rasakan, kerajaan yang begitu kokoh, ya, bala tentara yang kuat dan semisalnya ikhwan azani Allah wa iyyakum min fadli rabbi, dari keutamaan Rabbku. Liyabluwani, dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala hendak mengujiku. Aashkuru am akfur, apakah aku pandai bersyukur atau justru mengkufuri nikmat tersebut. Ini faedah penting ikhwan azani Allah wa iyyakum yang banyak dilalaikan. Ya. Kebanyakan orang yang azani Allah wa iyyakum menganggap ujian itu dari sesuatu yang dia benci. Kalau dia miskin, saya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sakit, saya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itu ya. Nah, dapat musibah, saya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Giliran dia merasakan sesuatu yang enak, yang baik, azani Allah wa iyyakum, lupa, lalai kalau hal itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan jasmani yang lengkap, ya, tubuh yang tidak ada cacat sedikit pun, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kenikmatan tadi tatkala tidak disyukuri, azani Allah wa iyyakum, akan berubah menjadi mara bahaya untuk diri kita, azani Allah wa iyyakum, sebagaimana yang terbukti pada kisah ini. Faba'atha ilaihim malikan atau malakan, faba'atha ilaihim malakan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang malaikat. Fa'atal abras, mendatangi orang yang pertama yang punya penyakit belang. Faqala, malaikat tadi berkata, ayyu syai'in ahabbu ilaika, apa yang paling engkau cintai saat ini? Apa yang paling engkau sukai saat ini? Qala launun hasan wa jildun hasan. Laki-laki tadi menjawab, warna yang bagus dan kulit yang indah. Ya, karena dia mungkin menjumpai dirinya ini belontang-belonteng gitu ya bahasanya. Nah, jadi kayak tentara barangkali gitu ya. Bayi kulitnya ini masya Allah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kulit yang belang. Maka tentu yang dia harapkan penyakit tersebut hilang dari dirinya. Wa yadhhabu anni alladhi qad sadarani an-nasu bih, dan hilang dariku penyakit yang menyebabkan umat manusia tidak mau mendekatiku, jijik untuk mendekatiku. Ya. Qala, Rasul melanjutkan ceritanya. Famasahahu, maka malaikat tadi mengusap laki-laki tersebut. Fadhahaba anhu qadaruh, seketika hilang penyakit yang dia derita. Masya Allah. Ini semua biiznillah. Kali usap langsung hilang, azani Allah wa iyyakum, tanpa membaca mantra apapun ini ya. Nah, fa'u'tiya launan hasanan wa jildan hasanan, dia pun diberi warna kulit yang bagus, juga kulit yang indah. Ya, yang tadinya orang tidak mau mendekatinya, sekarang punya kulit yang masya Allah indah, yang memukau barangkali.
Qala fa'ayyul mali ahabbu ilaika. Kembali ditanya oleh malaikat tadi, sekarang harta apa yang paling kau sukai? Ya, sudah dihilangkan penyakitnya, dapat bonus. Ya, nah, mungkin dia sudah sangat bergembira ketika penyakitnya hilang. Sudah cukup. Diberi bonus ikhwan azani Allah wa iyyakum, harta apa yang paling dia sukai? Qala al-ibilu awil baqar. Dia menjawab onta atau sapi. Syakka Ishaq. Di sini Ishaq selalu perawi hadis ragu apakah dia mengucapkan al-ibil onta ataukah sapi. Walaupun yang benar ikhwan azani Allah wa iyyakum, yang diinginkan di sini adalah onta. Fa'utiya naqatan usyara, maka dia pun diberi onta betina yang bunting. Ya, dikasih onta betina yang sedang hamil ikhwan azani Allah wa iyyakum. Ya, dengan itu berkembang biak. Wa qala barakallahu laka fiha. Kemudian malaikat tadi mendoakan semoga Allah memberkahi harta yang kau miliki saat ini. Nah, Rasul melanjutkan ceritanya. Fa'atal aqra, malaikat tersebut mendatangi orang yang kedua yang memiliki penyakit otak di kepalanya. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika, apa yang paling engkau cintai, yang paling engkau inginkan saat ini? Qala sya'run hasan wa yadhhabu anni alladhi qadarani an-nasu bih. Dia menjawab, saya ingin mendambakan rambut yang bagus dan indah. Gak semata-mata hilang kotaknya, tapi ingin rambutnya bagus. Kalau tidak semua rambut sedap dipandang mata, kan gitu ya. Nah, ada yang rambutnya lurus, masya Allah. Ada yang ikal, ada yang keriting, bahkan ada yang keribu, begitu ya. Nah, sampai akhir bentuknya kayak kismis, begitu. Sanidin azan Allah wa iyyakum. Yang satunya bentuknya kayak kabel telepon dan semisalnya. Ya, macam-macam. Yang dia inginkan sya'run hasan, rambut yang bagus dan indah. Wa yadhhabu anni alladhi qadarani an-nasu bih, dan hilang dariku penyakit yang membuat orang tidak mau mendekatiku. Nah, famasahahu, malaikat pun mengusap laki-laki tersebut. Tidak disebutkan di sini bagian apa yang diusap, gitu ya. Wallahu a'lam, apakah yang diusap itu kotaknya, ya, supaya tumbuh rambut yang indah. Wallahu ta'ala a'lam. Fadhahaba anhu qadaruh, hilanglah seketika penyakit yang dia derita. Wa utiya sya'ran hasanan, dan dia diberi rambut yang betul-betul indah. Nah, ini betul-betul instan, tidak perlu perawatan begitu, ditumbuhkan rambutnya terus dikasih sampo. Ini kamu pakai samponya seminggu, ya 3 kali sehari. Ini kondisionernya, ini vitamin rambutnya, dan semisal nggak pakai. Jadi ya nggak perlu rebonding dan semisalnya, langsung jadi. Faqal ayyul mali ahabbu ilaik. Kemudian malaikat tadi bertanya, harta apa yang paling kamu suka? Qala al-baqaru awil ibil. Dia mengatakan sapi atau onta. Fa'utiya baqaratan hamilan. Dia pun diberi sapi yang sedang bunting. Yang pertama onta, sekarang minta sapi. Qala barakallahu laka fiha. Kemudian malaikat mendoakan semoga Allah memberkahi hartamu tersebut. Fa'adal a'ma. Kemudian malaikat mendatangi orang yang ketiga yang buta. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling engkau sukai saat ini? Qala yaruddullahu ilayya basari fa ubsiru bihi an-nas. Ya, dia mengatakan, aku mengharapkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan mataku sehingga aku bisa melihat manusia. Nah, ini betul-betul ujian yang luar biasa. Ketika seseorang diuji dengan kebutaan, azani Allah wa iyyakum, harta yang paling
berharga yang dimiliki oleh seorang hamba. Itu ya. Nah, kita bisa melihat itu merupakan kenikmatan yang dia datara dari Allah Subhanahu wa taala. Baru terasa ketika ada gangguan mata yang menimpa kita. Terasa kalau yang namanya kesehatan mata betul-betul nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Punya penyakit mata, ya gangguan mata, entah itu katarak, silinder, minus, plus, atau mungkin yang kanan minus, yang kiri plus kayak baterai begitu. Misalnya yang Allah wa iyyakum, dia akan terasa. Ya, yang minus pakai kacamata semakin hari semakin bertambah, gitu ya. Nah, ketika minusnya sudah tinggi, Allah wa iyyakum, sama sekali tidak bisa melepas kacamatanya. Itu luar biasa sulitnya. Mau ngambil nasi yang panas begitu, ya serembun kacamatanya. Bela yang punya kacamata. Jadi dengan yang berkacamata santai. Nah, yang punya kacamata mengambil nasi yang panas, serembun kacamatanya. Baik, dan misalnya Allah wa iyyakum dari kekurangan-kekurangan yang ada yang menunjukkan nikmat sehat mata Allah wa iyyakum, sehingga butuh untuk dijaga dan dipelihara nikmat yang satu ini. Famasahahu, maka malaikat pun mengusap laki-laki yang ketiga ini. Faradallahu ilaihi basarah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatannya. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik, kemudian ditanya lagi, harta apa yang paling kau sukai? Qala al-ghanam, yang berkata kambing. Ini perbedaan antara orang yang ketiga dengan orang yang sebelumnya, misalnya Allah wa iyyakum, dia lebih zuhud terhadap dunia. Nampak dari jawabannya ketika ditanya oleh malaikat. Kalau yang lainnya ditanya, kamu sekarang minta apa? Langsung menjawab, oh saya ingin launan hasan wa jildan hasan. Satunya lagi menjawab sya'ran hasan dan semisalnya. Adapun yang satu ini yang menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya berharap semoga Allah mengembalikan mataku. Kemudian ketika ditanya harta apa yang paling dia sukai, dia menjawab kambing. Yang saat itu harta yang paling rendah Allah wa iyyakum. Yang sebelumnya level atas, tapi onta. Ya. Nah, harganya itu jauh kalau sekarang. Fa'u'tiya syatan walidan, maka dia pun diberi kambing yang sedang bunting. Fa'untija hadani wa wallada hadha, kemudian harta yang dimiliki oleh ketiga orang tadi berkembang biak. Ontanya berkembang biak, kemudian sapinya berkembang biak, kambingnya pun juga demikian. Allahu wa iyyakum, beranak pinak. Ya, fakana li hadza wadin minal ibil, orang yang pertama punya onta sepenuh lembah. Masya Allah, buahnya misalnya Allah wa iyyakum. Jadi ontanya ini memenuhi lembah. Ya, tinggal dihitung saja. Kalau mungkin lembahnya semesjid ini, ya mungkin ada berapa onta? Ada puluhan onta ya. Nah, puluhan onta. Anggap satu onta harganya 15 juta. Masya Allah. Berapa juta? Nah, di zaman itu Allah wa iyyakum, dan tentunya lembah luas. Walihada wajin minal baqar, yang kedua punya sapi yang memenuhi lembah pula. Sama, cuma dia sapi. Walihada wajin minal ghanam, kemudian yang ketiga juga demikian, kambingnya pun beranak pinak, berkembang biak sampai memenuhi lembah. Masya Allah. Qala thumma innahu atal abraqa fi suratihi wa hay'atihi, kemudian malaikat mendatangi kembali orang yang pertama. Ini letak ujiannya Allah wa iyyakum. Fi suratihi wa hay'atihi, dalam bentuk yang sama sebelum dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Jadi malaikatnya mendatangi orang yang belang dalam kondisi belang
kulitnya, kemudian pakaiannya juga lusuh, menunjukkan dia miskin. Faqala rajulun miskin wa ibnu sabil. Pak, saya ini orang miskin dan ibnu sabil. Ya, sedang safar. Qad qata'at biyal hibalu fi safari. Saya kehabisan bekal untuk melanjutkan safarku. Fala balagha liya al-yawma illa billahi thumma bik. Dan tidak ada harapan saya supaya sampai ke rumah pada hari ini kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian denganmu. As'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasana wal jild al-hasana wal mal. Aku meminta kepadamu dengan zat yang telah memberikan warna dan kulit yang indah kepadamu serta harta yang banyak ini. Ba'iran ataballahu bihi fi safari. 1 ekor onta saja supaya aku bisa sampai ke tujuanku. Dari onta yang memenuhi lembah tadi yang diminta cuma 1, tidak banyak-banyak, 1 saja Pak. Faqala, laki-laki yang pertama ini yang dulunya gelap kulitnya mengatakan al-huququ katsirah. Wah, tanggungan saya banyak. Ini tanggungan saya banyak Pak. Jadi sulit saya untuk memberikan bantuan kepada sampean. Cari orang lain saja, gitu ya. Nah, mengelaknya Masya Allah. Al-huququ katsirah, tanggungan saya banyak. Nah, padahal ontanya kalaupun dikurangi 1, ya itu nggak berpengaruh dengan jumlah onta yang memenuhi lembah yang diberi azani Allah wa iyyakum. Ini menunjukkan kalau orang yang pertama tidak mensyukuri nikmat, mengkufuri nikmat yang diberi azani Allah wa iyyakum. Faqala lahu, maka malaikat berkata kepadanya, ka'anni a'rifuka. Sekarang saya tahu siapa kamu. Ya, ini terjemah yang benar. Karena ka'ani di sini ya, bukan litasybih. Yang kita tahu mungkin yang pernah belajar bahasa Arab, ka'anna itu litasybih, gitu ya. Dan biasa adalah sepertinya, kan gitu ya. Nah, tapi di sini misalnya begini, azani Allah wa iyyakum litahqiq, untuk menunjukkan makna yakin. Ka'anni a'rifuka. Sekarang saya tahu siapa kamu sebenarnya. Alam takun abraq yaqzarukan nas. Bukankah dulu kamu orang yang belang kulitnya, dijauhi oleh orang-orang? Basiran, bukan miskin, tidak punya apa-apa. Fa'atakallahu azza wa jalla al-mal. Kemudian Allah memberikan harta ini kepadamu. Diingatkan, ya, ketika dia mengelak, tidak mau memberikan seekor onta kepada laki-laki tadi yang menyamar, yang sebetulnya adalah seorang malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan tanggungan saya banyak. Kemudian diingatkan, bukankah dulu engkau adalah orang yang miskin, bahkan dijauhi oleh orang dikarenakan kulitmu yang belang? Faqala, laki-laki tadi menjawab, innama warithu hadzal mala kabiran an kabirin. Harta saya ini saya warisi dari nenek moyang saya, turun-temurun. Memang saya dari dulu ini warga atau keturunan konglomerat, bukan konglomerat. Ya, keliru sampean kalau mengatakan saya dulu fakir. Yang dia ingkari harta. Adapun keadaannya dulu orang yang belang tidak dia ingkari. Ya kan? Nah, yang dia ingkari, oh harta saya ini saya dapatkan turun-temurun dari nenek moyang saya. Ya, yang dia ingkari hartanya. Adapun kalau dia dulunya orang yang belang, tidak dia ingkari. Sanadina azani Allah wa iyyakum. Faqala, maka malaikat pun berkata, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau Anda dusta, Pak, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikanmu pada kondisi semula, kembali fakir, kemudian kembali belang kulitnya. Masya Allah. Qala wa atal aqra fi suratihi faqala lahu mithla ma qala li hadha wa radda alaihi mithla ma radda alaihi hadha. Kemudian datang kepada orang yang kedua,
laki-laki yang botak, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, fi suratihi, dengan wujudnya. Datang kepada yang botak dalam kondisi malaikat tadi menjelma menjadi orang yang botak dan fakir. Kemudian mengatakan dengan percakapan yang sama. Ya, saya ini orang yang miskin, ibnu sabil, kehabisan bekal, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ya, saya minta kepada Bapak dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada Anda rambut yang indah dan harta yang banyak, 1 ekor sapi saja untuk melanjutkan perjalanan saya. Jawabannya juga sama. Al-hukumu katsirah. Tanggungan saya banyak, Pak. Jadi ini jawaban yang klasik Ikhwanifidin azani Allah wa iyyakum. Turun temurun dari Bani Israel sampai saat ini Ikhwanifidin azani Allah wa iyyakum, bagi orang-orang yang bakhil, tidak mau berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, cara menolaknya, jawabannya al-huququ katsirah. Wah, tanggungan saya banyak. Ya memang Bapak melihat rumah saya megah, ada 7, gitu ya. Nah, kemudian seluruh tanah yang ada di sini atas nama saya. Nah, tapi saya juga punya banyak tanggungan, Pak. Istri saya 4, anak saya 35, masing-masingnya kebutuhannya banyak, gitu ya. Belum lagi urusan pajak ini, pajak itu, dan semisalnya. Nah, jadi kayaknya saya tidak bisa membantu Anda ya. Cari orang lain saja yang lebih azan ya Allah wa iyyakum. Itu jawaban klasik. Ya, jawaban klasik dari dulu sampai sekarang. Nah, faqala, maka malaikat tadi mendoakan dengan doa yang sama. In kunta kadiban. Kalau engkau dusta. Ketika diingatkan, bukankah dulu Anda orang yang botak, kemudian disembuhkan oleh Allah dan diberi harta yang banyak seperti ini? Dia mengelak, oh tidak, harta yang saya dapatkan ini kabiran an kabirin, turun temurun dari nenek moyang saya. Ya, nah, maka dikatakan itu saya kadiban, fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau Anda dusta, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikanmu pada kondisi semula. Qala wa atal a'ma fi suratihi. Kemudian mendatangi laki-laki yang ketiga, yang buta. Ya, dalam bentuk laki-laki yang buta pula. Faqala rajulun miskinun wa ibnu sabilin wa inqata'at biyal hibal fi safari. Fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bik. As'aluka billadhi radda 'alayka basarak syatan atabalaghu biha fi safari. Sama, ya. Saya ini laki-laki miskin, ya. Kehabisan bekal, tidak bisa melanjutkan perjalanan safarku, dan tidak ada yang bisa menolongku pada hari ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau, aku meminta dengan nama Allah yang mengembalikan penglihatan kepadamu, seekor kambing saja untuk bisa melanjutkan perjalanan sampai ke tujuan. Yang diminta ini harta supaya sampai kepada tujuan saja, bukan yang terbaik. Qala, maka laki-laki yang ketiga berkata, "Qad kuntu a'ma." Memang saya dulu orang yang buta. Faradallahu alayya basari. Kemudian Allah mengembalikan penglihatan kepadaku. Faqul ma syi'ta, maka ambil sesukamu. Ya. Dari kambing-kambingku yang banyak yang memenuhi lembah ini, silahkan Anda ambil berapapun yang Anda butuhkan. Nah, mau diangkut 100 ekor, 200 ekor silahkan. Mau semuanya tafadhol. Ini orang yang ketiga, Masya Allah. Fawallahi la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillah. Demi Allah, aku tidak akan menghalangimu untuk mengambil harta yang engkau ambil karena Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ambil, tidak akan saya halangi. Jadi kalaupun diambil semua, diboyong semua, silahkan. Masya Allah. Faqala, maka malaikat tadi berkata, amsik malaka, tahan hartamu. Fa innama ubtulitum, sesungguhnya kalian sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad radiyallahu 'anka wa sahita 'ala sahibaika.
Allah telah ridha kepadamu dan murka dengan dua temanmu, yang botak dengan yang belang kulitnya, yang jadi nazani Allahu wa iyyakum, yang tadinya mendapatkan rambut yang indah, harta yang banyak, kulit yang indah, harta yang banyak, dikembalikan, kembali fakir, kembali belang, kembali botak, yang jadi nazani Allahu wa iyyakum, dengan sebab kufrun nikmah. Akhrajahu, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari wal Imam Muslim. Nah, ada ikan kecil azani Allahu wa iyyakum. Untuk kaidah yang bisa kita ambil dari kisah ini, ikan kecil azani Allahu wa iyyakum, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan ba'da maghrib. Bismillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.